Halo teman-teman, balik lagi bareng Echa. Gimana teman-teman kabarnya, ada Ramang? Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel Echa. Buat kalian yang belum mensubscribe channel Echa, bantu support Echa dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Oke teman-teman, kali ini Echa nerusin cerita horor yang kemarin part 2. Ya udah, langsung aja ke videonya ya guys. Selamat menonton sampai beres, enjoy. Oke guys, kala itu Ricky tergeletak dan dibangunkanlah oleh Firman. Lalu si Ricky ini marah kan, karena nggak sempat percaya kejadian malam tersebut. Ketika itu mereka berkemas dan mempersiapkan untuk pulang dari villa tersebut. Setelah beres berkemas dan siap pulang, Firman menanyakan sesuatu kepada Ricky. Ki, jangan-jangan kejadian malam sebabnya karena tali putih yang kamu ambil waktu kemarin, kata Ricky. Masa sih man? Masa sih karena tali itu man? Ya udah kamu simpan aja tali itu Ki di tempat asalnya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ketika pulang nanti, kata Firman. Ricky menjawab, Oke, aku simpan lagi di tempatnya sekarang. Kala itu si tali tersebut disimpanlah ke bawah pohon yang besar tersebut, diantar oleh teman-temannya sambil arah pulang. Singkat cerita, mereka pulangkan ke rumahnya masing-masing. Kala itu Ricky sampai sekitar jam 2 sorean dan Ricky langsung bercerita kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya menanyakan kepada Ricky, kamu ngapain aja di sana? Lalu Ricky menjawab, mengelak dan berbohong kepada orang tuanya bahwa dia tidak melakukan apa-apa di sana karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Ketika itu, Ricky langsung masuk ke kamarnya dan bergegas untuk mandi. Ketika dia di kamar mandi, dia sedang mandi dan menggunakan samponya. Tiba-tiba kamar mandi tersebut lampunya jep mati. Dan dia berteriak kepada orang tuanya, Mah, kenapa mati? Tapi orang tuanya tidak menjawab. Ketika itu lampu kembali menyala dan Ricky mau mengguyur rambutnya yang penuh busa sampo itu. Lalu lampu kembali mati. Pikir Ricky, mamahnya yang mematikan lampunya. Dan ketika Ricky berteriak, mamah nyalain ih. Lampu itu seketika nyala. Dan seketika itu dengan mata yang kurang jelas, Ricky melihat sesosok pocong itu sedang berdiri percis di juru kamar mandi itu. Ketika itu Ricky langsung membawa anduk dan mengelapkan wajahnya. Ketika dilihat lagi, pocong itu udah menghilang guys. Bayangin sama kalian, kalau kalian lagi mandi tiba-tiba ada pocong, gimana tuh rasanya? Kala itu Ricky langsung bergegas pergi di kamar mandi itu, cepat-cepat keluar menuju ke kamarnya. Ketika sampai di kamarnya, Ricky langsung membuka tas untuk membawa baju yang tidak dipakai saat ke villa itu. Pas dia buka tasnya, astaga, anehnya si tali yang putih itu masih ada di kantongnya Ricky. Padahal kan tadi udah dibuang ya guys. Kala itu Ricky kaget dan panik kan ngelihat itu. Dia langsung buru-buru buang tali itu ke tong sampah. Dan seketika itu si Ricky balik lagi ke kamarnya. Tali itu masih ada di atas kasur. Kemudian si Ricky ini jengkel kan sama tali tersebut. Lalu dia dengan berani membakar si tali tersebut. Singkat cerita, malam tiba ketika si Ricky udah membakar tali tersebut. Lalu si Ricky main HP di kamarnya. Kala itu malam sunyi dan tampak sepi sekali. Dan tiba-tiba Ricky mendengar suara terus seperti ada yang membisiki sesuatu. Bahkan si suara itu makin kenceng terdengar
seperti balikin tali saya. Suara itu terdengar sangat kencang. Ricky langsung panik, di situ langsung menutup seluruh tubuhnya memakai selimut. Seketika suara itu berhenti dan Ricky panik. Pikirnya itu hanya halusinasinya saja karena kepikiran udah bakar tadi tersebut. Ketika itu dia langsung mengambil minum ke ruang tengah. Pas udah beres ngambil minum, ketika itu ada yang gedor pintu rumahnya sambil mengatakan suara yang tadi. Si Ricky penasaran nih, terus dia nengoklah lewat gordengnya. Ketika dia nengok, dia melihat penampakan pocong yang serupa di halaman rumahnya sambil berkata, ketika ke kamarnya, dengan ketakutan saat membuka pintu, dia melihat lagi si tali pocong tersebut tergeletak di atas kasurnya. Merinding guys. Ketika itu Ricky panik kan, langsung dia pergi ke kamar orang tuanya dan bercerita tentang kejadian buruk yang menimpa dirinya, dan bercerita juga tentang tali putih ke orang tuanya. Dan besoknya dia mengembalikan tali putih tersebut ke pohon besar itu bersama orang tuanya, dan membawa orang pintar juga supaya Ricky tidak diganggu lagi oleh pocong itu. Oke guys, jadi itu cerita yang menimpa Ricky yang diikuti oleh sesosok pocong penunggu pohon besar yang angker yang berada di villa tersebut. Gimana ceritanya menurut kalian guys? Jika kalian pernah mengalami hal janggal atau pernah bertemu dengan sesosok penampakan, jika ingin disebarin cerita kamu, langsung aja DM ke IG Echa ya guys. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye bye.